kalian nggak pakai topi? Topi bagus kali. Oke, jadi bermula dari DM yang masuk ke gua, WA dari beberapa temen juga gitu ya. Mereka nanyain ke gua gitu, lu ngedit pakai apa bro? Aplikasinya berbayar atau enggak gitu? Bro, boleh dong editin video gua gratis ya? Gua akhirnya flashback ke belakang, mengingat-ingat kembali aplikasi-aplikasi apa aja yang pernah gua pakai dalam belajar editing video gitu. Dan berikut beberapa aplikasi yang gue pernah pakai. iMovie adalah aplikasi editing video yang pertama kali gue pakai. Dan kalau ditanya kenapa gue pakai iMovie saat itu, karena waktu itu nyokap gue ngasih iPad mini 2. Dan yang gue tahu di iPad mini 2 atau di produknya Apple itu ada satu aplikasi gratis yang khusus buat ngedit video, namanya iMovie. Makanya gue pakai iMovie saat itu. Dengan iMovie gue belajar ngedit video awal-awal gitu, dan ada satu video yang gue hasilkan dari situ personal banget buat gue, karena waktu itu gue ngedit video kelahiran anak gue yang pertama, Berliana Yasmin Sananda. Aplikasi editing video yang kedua yang pernah gue pakai namanya adalah Quick. Dan ini adalah mobile apps yang ada di semua jenis sistem handphone gitu. Entah lu pakai iPhone ataupun lu pakai Android gitu, Quick ini bisa lu download gitu. Dan menariknya, aplikasi ini tentunya yang pertama gratis ya teman-teman. Terus kemudian yang kedua itu ada template-nya gitu. Simple cuy. Kenapa gue bilang simple? Karena di Quick ini sudah ada template-nya gitu. Jadi lu gak usah pusing-pusing. Musik udah ada, judul udah ada gitu. Lu tinggal siapin video-video yang mau lu buat jadi sebuah rangkaian cerita gitu. Aplikasi Quick ini gue pakai saat itu untuk bikin beberapa teaser sederhana gitu. Semisal gue lagi ada meeting, training atau pertemuan-pertemuan lainnya gitu ya. Gue bikin teasernya dari situ, dari Quick. Dan ini simple banget. Dan menurut gue layak dicoba sih. Makin hari gue makin suka gitu cuy, makin tenggelam sama dunia editing gitu ya. Pokoknya gue falling in love banget gitu sama dunia editing. Sampai akhirnya gue merasa ini adalah waktu yang tepat gitu untuk gue beralih ataupun naik kelas untuk belajar yang lebih expert lagi, pakai aplikasi yang lebih kompleks lagi gitu. Dan gue memutuskan untuk belajar Adobe Premiere Pro di sana. Beberapa karya film yang udah dibuat menggunakan Adobe Premiere Pro yang gue tahu beberapa diantaranya adalah A Ghost Story, Gone Girl, dan Deadpool. Karena Adobe Premiere Pro ini adalah aplikasi yang lebih kompleks dan tentunya lebih berat gitu ya, akhirnya gue juga mulai googling mencari laptop apa yang sesuai dengan Adobe Premiere Pro. Tapi nggak cuma nyari gitu ya, gue juga sesuaikan dong tentunya dengan kondisi keuangan gue saat itu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk membeli sebuah laptop yang range harganya di kisaran 5-10 juta. Dari hasil gue baca-baca gitu ya, laptop tersebut cocok untuk gue ngedit video menggunakan Adobe Premiere Pro. Dalam perjalanan gue ngedit video menggunakan laptop yang gue beli tersebut gitu ya, dengan aplikasi editing videonya juga Adobe Premiere Pro, jujur gue akui saat itu gue nggak puas dengan performa dari laptop gue. Laptop itu berasa berat banget gitu cuy. Kipasnya juga bergerak cepet banget, bunyinya juga kenceng banget, berasa berat gitu ya. Dan ketika di render pun prosesnya lama, bisa sejam 2 jam gitu. Jadi gue ngerasa bete saat itu. Sampai akhirnya muncul di kepala gue pertanyaan, apakah ada aplikasi editing video selain Adobe Premiere Pro? Dari hasil pencarian, gue pun menemukan sebuah aplikasi editing video selain Adobe Premiere Pro, yaitu Final Cut Pro.
Final Cut Pro ini adalah sebuah aplikasi editing video yang sangat-sangat eksklusif cuy. Kenapa gue bilang eksklusif? Karena cuman pengguna MacBook dan juga iMac yang bisa pakai aplikasi ini. Yang lainnya nggak bisa. Produk laptop lain nggak bisa cuy. Si Final Cut Pro ini dibanderol seharga sekitaran $299 gitu ya. Dan kalau misalkan dikonversi menjadi rupiah itu sekitar 4,7 juta. Dan lo tahu itu sama dengan 1 kali UMR DKI Jakarta tahun 2021. Ya, itu adalah beberapa aplikasi yang gue pergunakan dari awal gue belajar editing video sampai dengan hari ini gitu ya. Dari mulai yang gratis sampai dengan berbayar, dari yang simple sampai yang kompleks. Dalam memulai belajar apapun, lu nggak usah pusing, lakuin dulu aja. Mulai dengan sesuatu yang udah lu punya saat ini gitu ya. Masalah kedepannya ya lihat nanti aja. Apakah memang bidang tersebut itu cocok buat lu, apakah itu memang bener jalan lu, atau memang lu harus pindah jalur gitu, lu harus pindah bidang gitu. Nikmatin aja. So, thank you buat kalian yang udah nonton video gue sampai selesai. Sampai ketemu di video-video gue berikutnya. Assalamualaikum. Gua akhirnya